Baik Bapak Ibu ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Dwi Chandra, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan bahas tema yang spesial, yaitu bagaimana hukum menunda membayar hutang padahal dia mampu. Baik, kita langsung masuk ke materi. Ini judulnya saya singkat saja, hukum menunda membayar utang. Nah, sebelum kita membahas secara langsung terkait dengan hukum menunda membayar utang, kita review kembali apa yang dimaksud dengan utang piutang ya. Jadi, ternyata utang itu maknanya luas ya. Jadi, secara definisi, ad-dain, jadi utang dalam bahasa Arab itu adalah ad-dain ya. Ad-dainu huwa ma yasbutu fi zimmati min malin bisa babin yaktati tahu. Jadi yang disebut dain itu adalah ma yasbutu fi zimmah. Jadi semua yang sudah menjadi tanggungan min malin dari harta atau semua harta yang sudah tetap dalam tanggungan bisa babin yaktati tahu. Karena disebabkan oleh tetapnya hutang. Nah, dari sini eh, yang disebut utang itu semua tanggungan ya. Jadi kalau kita punya tanggungan apa saja, itu maknanya kita punya utang. Istilah Arabnya adalah dain. Tetapi yang menimbulkan tetapnya utang itu bisa beberapa macam. Nah, di antaranya ada tiga ya, yang menjadi sebab tetapnya utang. Yang pertama, bisa karena akad muawadoh ya. Muawadoh itu adalah saling memberi iwat ya. Berarti ini utang yang muncul karena transaksi bisnis. Misalnya adalah jual beli atau sewa menyewa. Nanti kita tunjukkan contohnya. Kemudian yang kedua adalah dain itlaf ya. Utang karena merusak barang orang lain. Jadi kalau kita merusak barang orang lain, maka kita itu punya tanggungan, punya utang untuk menggantinya. Nah, itu namanya dain itlaf. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi adalah dain qard ya. Utang karena pinjaman. Qard atau pinjam meminjam. Nah, jadi yang pertama, utang muawadoh atau dain muawadoh itu adalah utang yang terjadi karena tukar menukar. Muawadoh dari kata iwat, muawadoh berarti saling memberikan iwat atau saling memberikan kompensasi. Contohnya apa? Contohnya utang dagang karena jual beli. Misalnya kita membeli mobil, nah kita tidak bisa membayar secara cash, secara tunai, sehingga kita punya tanggungan. Misalnya kita janji akan melunasi selama 3 tahun. Setiap bulan harus membayar misalnya 3 juta, 3 juta. Nah itu namanya dain muawadoh. Jadi kita punya tanggungan karena kita membeli barang. Contoh yang kedua, dain muawadoh yaitu utang karena akad ijaroh atau sewa menyewa. Misalnya kita menyewa rumah selama setahun itu 24 juta. Berarti kita menjanjikan untuk membayar setiap bulan itu 2 juta, 2 juta.
Berarti kita punya tanggungan 24 juta dalam 1 tahun. Nah, ini namanya dain muawadhah, yaitu utang karena kita punya tanggungan untuk membayar sewa rumah. Nah, ini namanya dain muawadhah. Kemudian yang kedua, dain itslaf, yaitu utang karena merusak barang orang lain atau itslaf. Misalnya, contohnya apa? Kita merusak mobil orang lain, sehingga harus menanggung perbaikannya. Misalnya, kita nyenggol spion mobil ya, pecah spionnya. Nah, kita nggak punya uang cash untuk langsung mengganti. Maka biasanya minta KTP-nya, janji nanti mau mengganti baik dalam bentuk barangnya maupun harga barangnya. Nah, itu namanya dain itlaf. Kemudian yang ketiga, dain qard ya. Ini yang paling banyak terjadi yaitu utang karena pinjam meminjam atau qard. Contohnya apa? Contohnya orang yang meminjam uang, pinjam 100.000 dong, itu biasanya gitu kan. Pinjam 1 juta rupiah, maka harus dikembalikan 1 juta rupiah. Namanya qard ya. Atau bisa juga pada barang. Misalnya kita pinjam beras 5 kilogram. Nanti seminggu lagi akan dikembalikan 5 kilogram. Nah, ini berarti utang karena apa? Karena qard ya. Atau dain qard. Nah, berarti kesimpulannya apa? Qard itu adalah bagian dari dain. Tapi tidak semua dain itu adalah qard. Jadi dain itu maknanya lebih luas ya daripada qard. Ibaratnya seperti kendaraan dengan mobil. Mobil itu kendaraan, tapi tidak semua kendaraan itu adalah mobil. Seperti hari ini rencana saya mau pulang naik kendaraan, tapi kendaraannya kereta api. Berarti hubungan antara qard dengan dain seperti itu. Dain itu semua tanggungan. Mayas butuh fizima. Semua yang sudah menjadi tanggungan itu adalah utang. Tapi sebab terjadinya utang itu bisa karena muawadhah atau tukar menukar bisnis ya, jual beli atau sewa menyewa, bisa juga karena itlaf, yaitu merusak barang orang lain, bisa juga karena qard, yaitu pinjam meminjam. Nah, ulama memberikan takrif secara khusus. Qard itu apa? Al-qard dua, ma tu'tihi minal misliyati liyurad dalaka misluhu fil mustaqbal. Yang dimaksud qard itu adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat atau harta yang semisal untuk dikembalikan harta misliat yang lain di waktu yang akan datang. Nah, dari definisi ini, maka kita bisa memberikan kriteria yang disebut qard itu ada 3 kriteria atau 3 ketentuan. Jadi qard itu pinjaman yang diberikan oleh seseorang agar dia mengembalikan yang semisalnya. Itu yang disebut kriteria pertama qard. Jadi kalau pinjam beras, ya dikembalikan beras. Kalau pinjam uang rupiah, kembalikan uang rupiah. Kalau pinjam dolar, kembalikan dolar. Kalau dia pinjam apa, misalnya eh, emas, ya dikembalikan emas. Pinjam perak, ya dikembalikan perak. Itu namanya semisal ya, harta yang semisal. Itu ketentuan pertama. Kemudian yang kedua, qard itu bisa terjadi pada uang dan juga pada barang. Jadi bisa pinjam uang, bisa pinjam beras, bisa pinjam minyak goreng, bisa pinjam tepung. Kemudian qard itu bisa terjadi pada harta misliat ya. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan. Harta misliat itu apa? Al misliyatu fil istilah kullu ma yujadu lahu mislu fil aswaki bila tafawutin. Ya'tadu bihi bikhaitsu la yakhtalifu bisababihi tsaman. Nah, yang disebut harta misliat itu apa-apa yang bisa didapati semisalnya di dalam pasar, di berbagai pasar ya, tanpa ada perbedaan yang signifikan dalam arti
perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harta, perbedaan harga, ya. Jadi harta mislihat itu harta yang di berbagai pasar itu bisa dijumpai secara sama, ya, tanpa harus mengidentifikasi lagi. Misalnya beras, di mana-mana beras ya seperti itu. Jagung ya seperti itu di berbagai pasar. Dan harganya juga relatif sama. Itu oleh ulama disebut harta misliat, ya. Maka kebalikannya adalah harta kimiat, ya, harta kimiat. Jadi eh, secara mudah harta misliat itu cirinya ketika mentransaksikannya itu perlu ditakar, ditimbang atau dihitung. Jadi kalau kita beli beras kan langsung, Bu, beli beras berapa kilo mesti gitu. Beli minyak goreng berapa liter, beli telur berapa biji. Nah, itu ditakar, ditimbang, dihitung. Jadi contohnya beras, jagung, gula, tepung, minyak, telur, termasuk buah-buahan. Nah, ini disebut harta misliat. Nah, eh, untuk utang piutang dalam bentuk kord itu memang yang lebih mudah itu harta misliat. Karena nanti utang beras 5 kilogram mengembalikan 5 kilogram. Karena sudah pernah kita bahas, kalau sampai ada tambahan itu disebut dengan riba, ya. Jadi hati-hati, eh, dulu hadisnya, kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap qard atau pinjam meminjam yang bisa menghasilkan tambahan itu adalah riba. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau pinjam beras 5 kilogram ya kembalikan 5 kilogram. Pinjam apa minyak goreng 1 liter kembalikan 1 liter. Jadi setiap ada tambahan dari kord itu adalah riba. Ini dulu sudah pernah kita bahas. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, walaupun ada catatan, boleh saja untuk kord itu pada harta kimiat, boleh saja. Seperti pinjam sepeda motor untuk anaknya yang di luar kota. Nanti dikembalikan sepeda motor yang lain, yang spesifikasinya sama, ya. Jadi boleh kord untuk harta kimiat, tetapi sifat spesifikasinya itu bisa distandarisasi dengan jelas. Misalnya eh, dia pinjem sepeda motor, ya. Ya saya sebut saja mereknya misalnya Honda, Honda Vario tahun 2020, warnanya merah untuk anak saya yang ada di Bandung misalnya. Nanti dikembalikan sepeda motor yang lain. Karena kord itu kan tadi sudah dikatakan memindahkan kepemilikan. Matu'tihi minal misliyati liyurad laka mislu fil mustaqbal. Jadi kord itu memang terjadi pemindahan kepemilikan. Motornya dikasihkan ke anaknya, nanti diganti motor yang lain dengan spesifikasi yang sama. Sama-sama Honda Vario tahun 2020 warnanya merah. Nah, ini dulu juga sudah dibahas. Untuk barang kimia memang segi kualitasnya bisa berbeda. Karena mungkin warna merahnya bisa lebih jeling atau bisa agak kusem. Nah, itu secara kualitas. Nah, secara kualitas beda itu masih ditoleransi. Tapi kalau harta mislihat, itu takarannya atau timbangannya atau hitungannya harus sama. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Baik, sekarang kita lihat apa hukum asal utang piutang. Hukum asalnya mubah berdasarkan ayat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu bermuamalah secara utang atau secara tidak tunai, bidain, ya. Sebutannya memang dain. Ila ajali musamma, sampai batas waktu tertentu, waktu buhu. Maka tulislah.
Ini maknanya ada izin, kebolehan dari Allah bermuamalah secara tidak tunai. Termasuk diantaranya adalah utang piutang. Jadi muamalah yang tidak tunai memang bisa selain utang piutang ya. Kemudian dari hadis itu fi'lur Rasul ya, perbuatan Rasul. Jadi Rasul pernah juga membeli makanan secara utang. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam istaro to'aman min Yahudiyin ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaro to'aman pernah membeli makanan. Dalam hadis lain diriwayatkan itu juawud ya. Juawud itu seperti gandum yang kasar ya, gandum kasar ya. Jadi Nabi beli makanannya saja juawud ya. Min Yahudiin dari orang Yahudi ila ajalin. Tapi secara tempo. Jadi Nabi utang. Waruhanahu dir'an min hadidin. Dan Nabi memberikan jaminan berupa baju besi. Jadi dengan menggadaikan baju besinya, Masya Allah. Seorang manusia paling mulia untuk beli makan aja harus utang ya. Nah ini sekaligus menjadi dalil bahwa utang itu boleh karena Nabi juga melakukan utang piutang. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa hukum asal itu bisa menjadi sunnah ya. Artinya berpahala. Dari mana dalilnya? Ini untuk yang memberi utang. Ada dalil dari hadis riwayat Ibnu Majah an Ibni Mas'udin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yukridu musliman qardun marataini illa kana kasodaqotiha marrotan. An Ibni Mas'ud dari Ibnu Mas'ud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yukridu musliman yang memberi utang kepada saudaranya sesama muslim. Kordon dengan satu utang tertentu marrota ini sebanyak 2 kali illa kana kasadakotiha marrotan. Kecuali dia itu seperti sedekah 1 kali. Itu artinya Nabi menyamakan memberi utang dengan sedekah. Jadi kalau memberi utang 2 kali seperti sedekah sekali. Itu maknanya ya pahalanya seperti separuh sedekah. Kalau memberi utang 10 juta, itu seperti sedekah 5 juta. Nah biasanya kalau orang diminta infak sedekah itu kan biasanya keluarnya ya biasanya mungkin 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Jarang sedekah langsung 10 juta dimasukkan ke masjid, 20 juta dimasukkan ke masjid. Tapi kalau utang piutang biasanya bisa terjadi, utang 10 juta bisa. Kenapa? Berani besar karena kembali lagi. Tapi Nabi memberikan isyarat bahwa itu mendapat pahala seperti sedekah. Nah, itu berarti orang yang memberi utang itu mendapat pahala. Terus bagaimana yang utang? Bagaimana yang utang? Ternyata yang utang itu juga ada pahalanya. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Hadatsana Muhammad bin Ali qala kanat Aisyata tadanu faqila laha malaki walidaini qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin kanat lahu niyatun fi adai dainihi illa kana lahu minallahi azza wa jalla aunun fa ana altamisu dzalikal aun. Dari Muhammad bin Ali dia berkata Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan utang piutang. Lalu ada yang bertanya kepada Aisyah,
mengapa engkau berutang, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, karena aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, apa sabda Rasul? Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, kanat selahu niyatun fi ada idainihi, yang punya niatan yang kuat untuk mengembalikan utangnya, ilakan lahu minallahi azza wa jalla aunun, kecuali Allah azza wa jalla itu akan memberikan pertolongan. Jadi sebuah amal kalau nanti ya dapat karunia mendapat pertolongan, maknanya apa? Itu disunnahkan. Tapi ada syaratnya kan. Yaitu apa? Punya niat yang kuat untuk mengembalikan. Kemudian Nabi melanjutkan fa'ana altamisu dzalikal aun. Dan aku sangat suka mendapatkan pertolongan dari Allah. Hidup yang paling bahagia itu kalau mendapatkan aunun ya, pertolongan dari Allah. Nah, ternyata salah satu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah itu apa? Berutang. Jadi, berutang itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh untuk membayar utangnya. Ada niatan yang kuat. Di sini dikatakan, niyatun fi adai dainihi. Punya niat yang kuat untuk mengembalikan utang. Nah, hati-hati. Di satu sisi memang ada ujian ya, yaitu ada iming-iming pahala bagi orang yang memberi utang maupun yang berutang. Tapi ingat, ternyata ada juga ancaman ya, ancaman untuk yang berutang. Jadi harus hati-hati. Ada dalil-dalil yang menunjukkan celaan bagi orang yang utang. Nah, celaannya itu mesti ada sebabnya kan. Yang pertama dari hadis riwayat Ibnu Majah, man farraqar ruhul jasada wa huwa bariun min salasin dakhalal jannata minal kibri wal ghululi wad daini. Jadi Nabi bersabda, man farraqal ruhul jasada, siapa saja yang rohnya itu keluar dari tubuhnya, wa huwa bariun, dan dia itu terbebas min salasin, dari tiga perkara. Jadi orang yang ruhnya itu tercerabut dari tubuhnya dan dia itu terbebas dari tiga perkara. Yang pertama apa? Min kibrin, dari apa? Kesombongan, wal ghululi, dari harta-harta khianat, ya seperti apa? Korupsi, penipuan dan sebagainya, wad daini, dan utang. Janji Rasul apa? Dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Jadi siapa saja man faraqar ruhul jasada, siapa saja yang nyawanya itu tercerabut dari jasadnya, wa huwa bariun min salasin, dia itu terbebas dari tiga perkara tadi, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Yang pertama, sombong. Sombong yang dimaksud itu adalah batarul haq wa ghamatun nas. Sombong yang bisa membuat dia itu masuk neraka itu menolak kebenaran, menolak Quran dan Sunnah, wa ghammatun nas, merendahkan orang lain. Sombong, merasa paling pinter, paling hebat, paling kaya. Itu sombong yang bisa membuat masuk neraka. Wal ghululu, harta khianat, wadain, dan utang. Hati-hati, utang bisa menyebabkan orang itu tidak bisa masuk surga, terhambat masuk surga. Hadis berikutnya, ayyuma rajulun tadayyana dainan wa huwa majmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sarikon. Hati-hati ini. Malah disamakan dengan pencuri. Ayyuma rajulun.
tadayyana dainan. Siapa saja orang yang berutang dengan satu utang tertentu, wa huwa majmi'un an la tuwafiyahu iyyahu, tapi dia itu tidak mau sungguh-sungguh melunasi. Padahal dia itu mampu sebenarnya, dia kaya, tapi menyepelekan. Dulu kalau utang aja sampai ngerayu-ngerayu, sampai nangis-nangis. Tapi pas waktunya bayar utang, dia menyepelekan, hati-hati. Dia tidak bersungguh-sungguh melunasi utangnya. Ancamannya apa? Laki Allah sarikon. Besok di akhirat dia akan menjumpai Allah sebagai seorang pencuri. Dia dianggap seorang pencuri. Disamakan dengan pencuri. Nah ini harus hati-hati. Hadis berikutnya, nafsul mukmin ini mu'al likotun bidainihi kata yukdo anhu. Nafsul mukmini, nyawanya seorang mukmin yang sudah tercerabut dari tubuhnya ya, mu'alikotun bidain, itu akan terkatung-katung karena utangnya. Jadi seperti arwah gentayangan. Jadi nyawanya itu seperti di- dijerat sama utangnya. Kata yukdo anhu, sampai utangnya itu dibayar oleh ahli waris. Nah ini gara-gara utang itu nyawanya seperti dijerat sama utang, seperti arwah gentayangan dalam tanda kutip. Hadis berikutnya malah lebih mengerikan lagi, yaitu orang yang mati syahid. Kita tahu orang yang mati syahid itu kan semua dosanya diampuni, dia bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi bisa terhalang oleh apa? Terhalang oleh utang yang tidak dibayar. Jadi Nabi bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Yughfaru li syahidi kullu zambin illa ad-dain. Jadi Nabi bersabda, yughfaru li syahidi. Orang yang mati syahid itu akan diampuni kullu zambin, semua dosa-dosanya. Kullu zambin, semua dosanya akan diampuni untuk orang yang mati syahid. Illa ad-dain, kecuali utang. Kalau dia punya tanggungan utang, itu harus hati-hati. Masya Allah. Berarti apa? Jangan menyepelekan untuk membayar utang. Nah, kesimpulannya apa? Karena tadi ada pujian, ada celaan, maka karena ada dalil yang mencela utang, namun juga ada yang memberi pujian pada utang piutang, maka harus dijamak ya, dikompromikan. Karena ada kaidah usul fikih, al-amalu bi dalil laini, al-muta'arido ini, aula min ilghai akaduhuma. Mengamalkan dua dalil yang nampaknya bertentangan, itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Kesimpulannya apa? Utang piutang yang tadi ada pujian maupun ada celaan, hukum asalnya memang mubah, tapi bisa jadi haram kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jadi bagaimana agar menjadi mubah atau bahkan sunnah? Syaratnya apa? Satu, pihak yang berutang harus berniat kuat untuk melunasi utangnya. Dua, pihak yang berutang harus mempunyai dugaan kuat bahwa dia mampu melunasinya. Tiga, utang yang dilakukan adalah utang yang dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Tidak boleh untuk perkara yang maksiat, perkara dosa. Nah, dalil-dalilnya tadi sudah kita tunjukkan. Nah, syarat pertama apa? Pihak yang berutang harus berniat kuat untuk melunasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, man akhoza amwalan nasi yuridu ada lahu anhu. Wa man akhoza yuridu itslafaha atslafahu loh. Nabi bersabda, man akhoza amwalan nasi, siapa saja yang mengambil harta milik sesama manusia
Dalam hal ini adalah apa? Mengambil utang dari sama manusia, yuridu ada aha, tapi dia punya niat yang kuat untuk mengembalikan, untuk membayar utangnya. Adallahu anhu, maka Allah akan membantu, menolong untuk melunasinya. Masya Allah. Cukup kita niat kuat, sungguh-sungguh untuk mengembalikan utang, maka Allah akan membantu untuk melunasinya. Insya Allah jadi sunnah tadi, mendapat pertolongan dari Allah. Tapi sebaliknya bagaimana? Nah ini ancamannya. Waman akhoza yuridu itslafaha, tapi kalau dia itu utang, mengambil harta orang lain dengan utang, tapi dia memang sudah punya niatan, keinginan untuk ngemplang ya, ngemplang, tidak mau membayarnya. Maka ancamannya apa? Atslafahullah. Maka Allah akan menghancurkan orang itu, membangkrutkan orang itu. Jadi jangan disepelekan utang piutang. Walaupun cuma 10.000, 20.000, tapi dia menyepelekan. Kalau Allah sudah murka akan membuat hidupnya akan sengsara, bangkrut itu. Dibangkrutkan bisnisnya gimana? Utang sana, utang sini nggak bayar, kulaan sana, kulaan sini nggak bayar. Padahal dia mampu, tapi dia menyepelekan. Itu bisa bangkrut itu bisnis. Hancur keluarganya. Anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang nakal, nggak mau nurut sama orang tuanya. Karena apa ya? Karena kelakuan bapaknya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Syarat yang kedua, pihak yang berutang harus mempunyai dugaan kuat bahwa dia mampu melunasi. Jangan sampai dibawa mati. Ancamannya tadi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini kata yukdo anhu. Nabi bersabda, jiwa seorang atau nyawa seorang itu akan terkatung-katung, menggantung pada utangnya sampai dia dilunasi utangnya oleh ahli waris. Itu karena apa? Dia tidak perhitungan. Lebih besar pasak daripada tiang sehingga sampai meninggal nggak mampu membayar utangnya. Itu bisa membuat nyawanya itu terjerat oleh utangnya. Harusnya masuk surga, bisa terhambat masuk surga. Kemudian yang ketiga, syaratnya apa? Utang yang dilakukan, utang yang dalam perkara yang disyariatkan. Tidak boleh untuk perkara maksiat. Innallaha ini. Kata yang dia dainahu. Malam yakun fima yakrohullah. Sesungguhnya Allah tetap akan menolong orang yang berutang. Akan ditolong. Sampai dia mampu melunasi utang. Dengan syarat apa? Selama utangnya itu tidak untuk utang yang dilarang oleh Allah. Utang untuk membeli minuman keras. Utang untuk berzina. Utang untuk berfoya-foya. Itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, selama tiga syarat ini dipenuhi, insya Allah utang piutangnya menjadi mubah bahkan sunnah. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah cukup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Bishar Rahman, izin semua. Tadi sempat ada di perjalanan dulu, jadi sempat ganti device. Alhamdulillah, tapi sudah bisa online lagi. Insya Allah, alhamdulillah, Bapak Ibu benar semua materi pagi hari ini sudah sama-sama. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam rangka menyikapi hutang piutang yang memang mungkin hari ini masih ada, atau tetangga kita atau saudara kita masih punya amanah-amanah tersebut ya. Semoga kita bisa menunaikannya sebaik mungkin, kita bisa aplikasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari kajian kita pagi hari ini, insya Allah ya. Bapak Ibu, ayah bunda semua, izin sebelum saya buka. Alhamdulillah sudah bisa pakai device laptop lagi, Bapak Ibu. Suaranya aman ya, insya Allah ya.
Sudah terdengar, Alhamdulillah. Sebelum saya buka sesi diskusi, Bapak Ibu, Bunda semua, izin pertama mungkin juga mau membuka lagi peluang sedekah, peluang kebaikan untuk kita semua pagi hari ini. Yang mau bersedekah pagi lewat titik balik, silahkan ya Bapak Ibu. Insya Allah dari sedekah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, ini Alhamdulillah senantiasa bisa terus mendukung program-program dari titik balik dan kebermanfaatannya juga semakin luas karena kami berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa terus memberikan support ke rumah Quran yang dibina Ustadz Irgi untuk listrik dan wifi-nya dan beberapa pondok pesantren terkait dengan operasionalnya. Lalu juga insya Allah Bapak Ibu dari apa-apa yang sudah dititipkan sedekah-sedekah Bapak Ibu ayah bunda semua ini juga memberi makan orang-orang yang membutuhkan di jalanan gitu ya karena kita ada program Caring Day setiap hari Bapak Ibu gitu ya. Sekian ratus ribu kami sisihkan setiap hari untuk bisa memberikan makan kepada mereka. Kemudian Insya Allah Bapak Ibu dari apa-apa yang sudah kita titipkan juga kita memberikan hadiah terbaik untuk guru-guru kita yang mengisi di titik balik. Alhamdulillah ya. Silakan Bapak Ibu, semoga apa-apa yang sudah kita titipkan dan kita keluarkan di sini bisa menguatkan lagi ilmu-ilmu yang sudah masuk ke dalam hati kita supaya lebih langgeng dan lebih nyaman di hati kita dan kita aplikasikan sebaik mungkin insya Allah. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Nuga izin mau buka sesi diskusi. Mungkin dibuka dulu untuk 3 orang penanya ya. Silakan untuk ada yang mau bertanya, berdiskusi, ada hal-hal yang ingin didiskusikan dari kajian kita pagi hari ini. Afan, tadi sempat terlempar sedikit. Karena tadi di handphone ada beberapa pertanyaan ya. Tapi setelah pindah ke laptop lagi, pertanyaannya hilang gitu ya. Tapi di sini ada pertanyaan pertama mungkin Ustadz dari Ummu Hafizah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan Ustadz untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah Islam swasta akhirnya gali lubang tutup lubang ini secara syariat Ustadz. Iya, jadi eh, menuntut ilmu itu memang wajib ya, wajib. Tetapi harus diingat, menyekolahkan itu juga harus dicari sekolahan yang memang orang tua itu mampu membayarnya. Jangan sampai karena mengejar sekolah swasta Islam yang favorit, tapi bayarnya mahal, akhirnya gali lubang tutup lubang. Ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena memilih sekolahan favorit itu tidak wajib. Tidak wajib. Karena banyak pilihan sekolahan yang sekolah Islam yang mungkin murah ya. Murah. Jadi tidak harus mengejar sesuatu yang tidak wajib. Padahal kalau sampai kita itu nggak mampu bayar SPP-nya, akhirnya harus utang sana, utang sini, padahal bayar utang itu hukumnya wajib. Karena kalau sampai meninggal, kita nggak mampu membayar tadi, ancamannya kan seperti itu. Oleh karena itu, eh, usahakan memilih sekolahan untuk anak itu yang penting kualitas apa sekolah Islamnya bagus, tapi pilihlah yang murah, yang murah. Syukur gratis. Kalau bisa murah, alhamdulillah. Jadi harus bisa mengukur kemampuannya gitu supaya tidak punya tanggungan utang tadi. Itu ya. Jadi harus dibedakan menuntut ilmu wajib, tapi memilih sekolahan itu mubah gitu loh. Tidak harus yang mahal. Kalau ada yang murah, kenapa pilih yang mahal? Kecuali memang mampu ya. Kalau mampu silahkan. Sekolah favorit swasta Islam yang mahal nggak apa-apa. Artinya kita harus bisa mengukur kemampuan ekonomi kita. Dalam sebulan itu pendapatan kita berapa kan bisa terukur. Karena tadi syarat utang itu 3 tadi ya. Yang pertama itu harus punya apa kesungguhan, keseriusan untuk membayar utangnya. Yang kedua harus punya dugaan kuat bahwa dia mampu melunasi utangnya, mampu mencicil utang. Kemudian yang ketiga tadi syaratnya apa? Tidak boleh untuk perkara yang diharamkan.
Itu ya, Allah. Terima kasih banyak Ustaz Dwi Condro. Selanjutnya Nuga mau ya sih dipersilahkan, mungkin Nuga sudah bantu untuk buka mic-nya. Boleh. Iya, makasih Kang Nuga, berkah barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fi ilmik Ustaz, sehat selalu. Amin. Maaf off cam ya Kang Nuga, lagi di jalan. Ini Ustaz mengenai piutang, ada yang pernah bertanya bagaimana bagi orang yang punya hutang, tapi yang orang yang berhutang, sementara ya orang yang punya uangnya itu yang dipinjami uangnya sudah wafat. Kalau untuk cari keluarganya atau ininya kayaknya mungkin agak kesulitan. Jadi sebaiknya bagaimana Ustadz? Sementara orangnya sudah tidak, keluarganya sudah tidak ada, sudah tidak domisili, sudah sulit kelacak lah gitu. Bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Ustadz, Kang Nuga, Jamaah Amin. rahimahumullah. Ya sih. Baik. Jadi kalau pernah punya utang, tapi ternyata orang yang memberi utang kepada kita meninggal dan tidak terlacak ahli warisnya ya. Kalau masih terlacak ahli warisnya memang harus dibayarkan kepada ahli warisnya. Kalau nggak terlacak bagaimana? Itu ada ulama yang memberikan solusi, itu utangnya bisa disedekahkan atas nama orang yang kita utang kepadanya. Jadi misalnya kita utang kepada Ibu Fulanah ya, sebesar 1 juta. Ternyata dicari-cari sudah meninggal dan ahli warisnya sudah nggak terlacak. Nah, kita bisa menyedekahkan mungkin kepada apa? Ya, kepada siapa saja, kepada titik balik ya silahkan 1 juta. Diniatkan, tapi diniatkan ini adalah sedekah atas nama Ibu Fulana yang saya dulu punya utang belum mampu membayarnya. Nah, insya Allah nanti di akhirat bisa diselesaikan di hadapan Allah bahwa pahalanya nanti kan akan diberikan kepada orang yang pernah memberi utang tapi belum sempat kita bayar. Itu ya, Allah. Insya Allah. Izin Ustaz, di kolom chat juga ada pertanyaan kaitannya dengan akad wakalah dan mudharabah Ustaz. Nah, terkait dengan akad tersebut apa bedanya dan kenapa pinjaman ke bank syariah ini kurang lebih harus memakai dua akad tersebut Ustaz? Iya, wakalah itu akad perwakilan. Kalau mudharabah itu akad sirkah ya, sebenarnya sirkah. Nah, Bank Syariah itu memang lembaga keuangan Islam yang ingin menghilangkan praktek riba. Nah, riba itu muncul dari akad utang piutang. Di bank konvensional itu kan semua akadnya utang piutang yang menghasilkan bunga. Padahal sudah kita singgung tadi, bunga itu ada riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu riba. Makanya akad utang piutang di bank syariah dihilangkan, diganti dengan jual beli atau diganti dengan sirkah mudharabah tadi. Jadi kalau akadnya dengan bank syariah itu mudharabah, itu kita diberi modal untuk kita kelola, tapi nanti hasilnya harus dibagi sesuai dengan perjanjian, nisbah bagi hasilnya. Nah, memang sudah pernah kita singgung dulu ketika membahas akad-akad eh, yang ganda ya atau multi akad, kebanyakan memang di bank syariah itu ada akad gandanya ya, ada akad gandanya. Jadi kadang-kadang menggabungkan eh, apa akad wakalah dengan mudharabah tadi ya. Karena biasanya menggabungkannya itu dengan murabahah ya, tidak dengan mudharabah. Misalnya membeli barang, misalnya beri mobil ke bank syariah, tapi bank syariah kan nggak punya mobilnya. Maka dia ngasih uang, bank syariah memberi uang, kita disuruh membeli sendiri dengan akad wakalah. Nah itu sudah kita bahas, memang multi akad itu haram, nggak boleh. Menggabungkan akad wakalah dengan akad
eh, murabahah tadi ya. Nah, larangannya itu berdasarkan hadis, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safqatin wahidatin. Rasul itu melarang menggabungkan dua akad dalam satu akad. Jadi kalau pengen apa jual belinya di bank syariah itu halal, ya kita langsung aja. Pokoknya bank syariah harus punya barangnya, kita akan jual beli kredit, kita terima mobilnya, kemudian kita cicil selama 3 tahun. Nah, itu boleh. Tapi kalau digabung, ada wakalah dengan murabahah itu jadi haram hukumnya. Karena terkena multi akad yang haram hukum. Gitu ya, Allah. Baik, Alhamdulillah. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang mirip kaitannya dengan orang punya hutang sama kita nih Ustaz. Hutang tapi belum dibayar bertahun-tahun. Terus juga ada konteksnya saudara Ustaz. Saudara kita punya kebun Ustaz. Kemudian apa namanya kebun izin. Coba cek dulu ya. Oh ini pernah beli kebun ke saudara Ustaz. Kemudian sekarang kebunnya dibawa tapi uangnya nggak dikembalikan. Cek Bismillah izin Bapak Ibu. Afwan terlempar tadi keluar. Izin Ustaz tadi ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan orang berhutang ke kita Ustaz. Dibayar, kita sudah coba tagih Ustaz. Kemudian kita sudah coba ikhtiarkan sebaik mungkin tapi belum dibayar juga Ustaz. Itu secara syariatnya seperti apa Ustaz? Iya, bagi orang yang utang, ya dosa. Kalau dia kalau dia nggak mampu bayar, ya seharusnya datang untuk melakukan reakad gitu loh. Karena utang itu kan ada jatuh temponya. Kalau nggak bisa bayar utang harus segera datang untuk minta penangguhan gitu loh. Mundur berapa? Jangan diam saja gitu loh. Apalagi ditagih-tagih susah. Nah, itu yang dosa yang utang. Tapi yang memberi utang ya apa? Tidak berdosa. Misalnya dia nggak mau yang memberi utang tidak nagih itu juga nggak dosa. Karena itu kewajiban orang yang utang. Karena utang itu kan ada batas waktunya. Saya utang 1 juta, saya bayar nanti tanggal 1 Mei misal, 1 Juni ya. Sekarang sudah Mei, 1 Juni misalnya. Nah, harusnya kalau 1 Juni nggak bisa bayar, dia kan yang harus aktif untuk minta reakad, minta mundur 1 minggu atau 1 bulan lagi. Jangan sampai malah ditagih sama yang memberi utang. Itu kewajiban orang yang berutang ya. Bukan kewajiban orang yang memberi utang untuk menagih-nagih itu. Itu ya, Allah Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Izin ganti device ke handphone supaya lebih aman insya Allah. Kemudian ada pertanyaan ini Ustaz. Tadi ada orang punya kebun, saudara punya kebun. Lalu kita beli kebun tersebut Ustaz. Tapi setelah beberapa waktu belum dimanfaatkan kebunnya, kebunnya diambil alih dan uang kami sebagai pembeli tidak dikembalikan. Syariat seperti apa Ustaz sebenarnya? Iya, eh,
itu pembatalan utang ya. Pembatalan akad. Jadi dalam pembahasan akad mungkin sudah pernah saya bahas ya di ruang ini. Jadi harus hati-hati. Akad itu bersifat mengikat ya. Bersifat mengikat. Oleh karena itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Jadi kalau membatalkan itu harus keridhaan dua belah pihak. Kalau yang satu tidak ridho, apalagi sudah dibayar, kemudian kebunnya diambil, uangnya nggak dikembalikan. Nah, itu dosanya double itu. Dosanya double. Karena membatalkan akad, itu sepihak itu sudah berdosa, nggak boleh. Apalagi pembatalannya itu uangnya nggak dikembalikan. Itu namanya Spanyol itu, separuh nyolong. Itu dihukumi dia melanggar akad dosa, dan itu dihukumi mencuri juga. Disamakan mencuri. Atau ghosab ya, mengambil harta orang lain tanpa hak. Itu berat nanti di akhirat. Jadi harus diingatkan bahwa itu akan sulit masuk surga itu. Kenapa? Ya karena dia melakukan ghosab itu. Jadi sudah melakukan dua keharaman. Haram karena membatalkan akad secara sepihak, kemudian mengambil hartanya tidak dikembalikan. Itu sama dengan ghosab atau perampasan. Jadi double itu. Dan itu nggak bisa ditobati loh, dosa-dosa muamalah. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Nah, di akhirat nanti penyelesaiannya dengan mengambil pahalanya. Tadi ada satu hadis yang panjang, tapi sudah pernah saya sampaikan, jadi tidak saya sampaikan. Tapi di PowerPoint-nya insya Allah ada, nanti bisa kita bagi. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Ini Ustaz, di kolom chat juga ada pertanyaan kaitannya dengan orang punya hutang sama kita, misalnya atas nama suaminya atau suaminya yang berhutang. Tapi saat ini yang berhutang tersebut meninggal dunia. Kita nggak enak nih Ustaz untuk bisa menagih ke keluarganya. Nah, secara ketentuan syariat sebenarnya apa yang perlu ditempuh? Ataukah memang kita harus langsung mengikhlaskan? Atau sebenarnya ikhtiar-ikhtiar untuk tanda kutip menagih gitu Ustaz, ini juga diperbolehkan. Iya, kalau ada utang meninggal itu kita menagihnya kepada ahli waris dengan memberikan bukti-buktinya. Jadi yang berkewajiban membayar utang orang yang meninggal itu memang ahli waris. Makanya kalau orang meninggalkan harta, itu yang pertama yang harus dilakukan itu untuk biaya penguburan. Yang kedua untuk membayar utang. Yang ketiga untuk wasiat, baru keempat diwarisi. Oleh karena itu, membayar utang dengan harta warisan itu diprioritaskan. Makanya kita harus menagih. Kalau nggak menagih, kasihan itu apa jenazahnya, kasihan dia terkatung-katung terus itu. Jadi kita wajib memberitahu. Kalau kita mau mengikhlaskan juga ngomong gitu loh. Karena muamalah itu dinilai zohirnya. Nahnu nahkumu bizohiri. Kita itu umat yang dalam muamalah itu harus dengan zohirnya. Kalau ikhlas ya ngomong ikhlas, jangan dengan kebatinan saja. Nanti di akhirat itu belum tentu loh kita itu bisa ikhlas. Gitu ya Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Ustaz, ada yang raise hand juga di ruang Zoom. Ada Bunda Turi Handayani. Mungkin Bunda Turi bisa dibuka mic-nya. Teman-teman titik balik bisa dibantu di unmute beliau untuk disampaikan pertanyaannya. Apakah sudah bisa di unmute? Ya, silakan. Ya, Bu. terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kesempatannya. Izin bertanya Ustadz terkait hutang. Misalkan begini, sebenarnya udah ada sih tadi dapat poinnya dari Ustadz. Ketika kita memberi hutang, kemudian yang berhutang itu agak lama lah membayarnya gitu kan. Ada yang kayak nggak niat membayar, terus ada juga yang membayarnya dicicil. Kita udah ngingetin, ini udah maksudnya ini udah akhir bulan, ini udah awal bulan gitu diingetin terus. Tapi
nyicilnya tuh kalau nggak ditegur dia nggak bayar gitu. Lama-lama kita juga lupa. Nah, ketika kita lupa, saya takut dosa. Apakah kita berdosa atau enggak ketika kita lupa, nggak menagih gitu. Terus dalam pikiran saya, apakah kita boleh untuk mengikhlaskan tapi nggak ngomong gitu? Ya udahlah, ya Allah, udahlah saya ikhlaskan aja gitu hutang si A atau si B gitu. Boleh nggak Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang memberi utang, kalau lupa dia nggak dosa. Yang dosa yang utang. Jadi itu berlaku hak dan kewajiban kan. Membayar utang itu kewajiban orang yang berutang. Itu menjadi haknya orang yang memberi utang. Kalau yang memberi utang lupa nagih, dia nggak berdosa. Yang berdosa yang berutang. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita dalam hati mengikhlaskan bagaimana? Ya nanti di akhirat tetap akan diadili oleh Allah. Karena belum zohir ya. Karena zohir itu bisa lisan, bisa tulisan. Nah, tadi ada satu hadis tentang muflis ya, tentang orang yang bangkrut itu. Orang yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam muamalah. Di antaranya ya utang piutang itu. Jadi belum tentu orang yang punya utang di akhirat ketika diadili kemudian dia mengatakan sudah saya ikhlaskan. Buktinya mana? Karena nanti orang di akhirat itu semuanya egois. Orang di akhirat semuanya egois. Dia akan memikirkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, karena hisab Allah itu sangat berat. Jadi orang itu akan mencari-cari terus saja, mengejar-ngejar. Semua kesalahan-kesalahan digugat, semua utang-utang digugat. Nah, nanti kalau saling menggugat itu akan diadili mengikuti zahirnya, bukan menurut batinnya. Urusan muamalah itu harus hati-hati. Gitu ya, Allah. Jadi antara supply and demand, supply itu mufti, demand itu adalah Jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat kaitannya dengan misalnya kita ikut penyertaan modal. Mungkin sebagai contoh ngasih modal atau ikut programnya 1 juta. Kemudian ada imbal hasil setelah 3 bulan. Imbal hasilnya seringkali lebih dari 3 bulan. Ini termasuk rakyat bersuara itu juga Jadi untuk permodalan, kalau akadnya syirka ini harus hati-hati ya. Jadi sebaiknya memang harus mengkaji fikih syirka secara mendalam. Saya sarankan memang kalau pengen buku yang lengkap dari buku saya, Panduan Syirkah Lengkap itu. Karena yang paling berat itu dalam syirkah itu menghitung bagi hasil. Jadi ketentuan tutup buku untuk bagi hasil itu harus disepakati. Frekuensinya mau 3 bulanan atau 6 bulanan. Terus ketika tutup buku itu harus ada laporan keuangan. Apakah itu ada keuntungan, impas atau rugi. Maka tidak boleh dijanjikan. Pokoknya setiap bulan nanti ada bagi hasil. Tidak boleh. Apalagi bagi hasilnya sudah ditentukan. Itu jadi riba nanti. Terus hati-hati. Jadi antara riba dengan syirkah itu tipis. Maka perlu ada pendalaman. Ya. Jadi kalau syirkah harus hati-hati. Terus benar-benar tahu ilmunya ya. Itu ya Allah. ya mungkin nggak semua. Ini yang ada. baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya mau ke Bunda Osi di Brebes. Bun, silahkan dibuka mic-nya. Bisa disampaikan pertanyaannya. Sudah bisa Bu? Coba sebentar ya, Noga bantu untuk on mic. Coba dibantu. Sudah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Juga, saya mau bertanya, ada saya menghutangkan orang 500.000 setelah dikembalikan 550. Saya nggak mau karena itu kan berarti akadnya 2 ya Us. 2 akad ya.
Kalau memang setelah nyaur, setelah mengembalikan, terus kemudian berapa hari kemudian ketemu dikasih ini uang, terima kasih kayak gitu, boleh enggak Us? Terima kasih Ustadz. Iya, dulu dalam pembahasan riba sudah kita jelaskan ya kalau eh, pernah mengikuti ya materinya. Jadi bolehkah kita itu utang kemudian ditambahi dalam pengembaliannya? Jawabnya boleh, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yaitu pada ujung hadisnya kan bunyinya illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Jadi kalau sudah biasa ngasih hadiah, sudah biasa ngasih, itu kan kasusnya memberikan boncengan atau hadiah. Lengkapnya kan Nabi mengatakan, idza aqradu ahaduhum qardun wa ahdalahu au ama au apa amalah au hamalahu ala dabati fala yarkabha wala yakbalu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jadi barang siapa yang beri utang kepada saudaranya, kemudian saudaranya itu memberi hadiah atau apa menaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah kamu menaiki kendaraannya atau janganlah kamu menerima hadiahnya. Kecuali, nah ada kecualinya, illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Jadi kalau nggak biasa memberi hadiah kok, utang ngasih hadiah itu kena riba. Boleh asal sudah biasa saling memberi hadiah. Itu sudah pernah kita bahas ya. Gitu ya, Allah. Baik, izin Ustadz, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Pertama ini tadi Ustadz, di kolom chat ada pertanyaan. Misalnya kita mau beli karpet nih Ustadz. Penjual bilang harganya 1,2. Tapi ternyata setelah kita tahu harganya cuma 450.000. Nah, kemudian kita coba minta untuk dikembalikan dan lain-lain. Kita prosesnya sudah coba kita konsultasi dengan yang bersangkutan, tapi uangnya juga nggak dikembalikan. Artinya kita memandang kasus ini seperti apa, Ustaz? Iya, kalau sudah berusaha mengembalikan apa kelebihannya, tapi eh, ternyata tidak berhasil ya, kena hukum keterpaksaan ya. Rufi'an umati al khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Akan diangkat dosa atas umatku terhadap 3 perkara. Kalau lupa, tidak sengaja atau keterpaksaan atas. Jadi kalau sudah berusaha tapi terpaksa belum bisa mengembalikan, ya dimaafkan oleh Allah. Itu ya Allah. Baik, izin selanjutnya kaitannya dengan ini, Ustaz, emas. Misal kita minjem emas, misalkan brandnya tertentu ya, brand A gitu. Nah, pada saat mengembalikan, apakah harus sama nih, Ustaz, atau value-nya yang sama? Mungkin juga berlaku untuk misalnya pinjam minyak goreng gitu ya, atau pinjam sesuatu yang secara brand berbeda. Apakah kemudian boleh mengembalikannya dengan brand yang berbeda atau harus yang sama, atau justru value dan nilainya aja yang disamakan, Ustaz? Yang penting jenisnya sama ya, jenisnya. Emas dengan emas, beras dengan beras. Gitu. Nggak boleh utang emas dikembalikan beras gitu, nggak boleh. Gitu ya. Ini sudah pernah kita bahas. Baik, Alhamdulillah. Izin Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, ada beberapa yang belum sempat nuga review pertanyaannya, tapi bukan karena tidak ingin difasilitasi, tapi sepertinya itu sudah dijawab sama Ustadz Dwi Chandra ya. Nanti mungkin bisa dicek rekamannya, nanti bisa minta tolong Kak Dira untuk bisa share rekamannya juga. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, nuga mau izin kasih informasi, Ustadz Dwi Chandra insya Allah di bulan Mei ini akan juga rutin di titik balik. Jadi insya Allah kita masih punya ruang, punya waktu yang lebih besar untuk bisa diskusi kaitannya dengan akad-akad atau fikih muamalah ke depannya insya Allah ya. Jadi mohon maaf yang belum terfasilitasi hari ini, mungkin kita bisa agendakan di lain waktu nanti bersama Ustadz Dwi Chandra ya insya Allah. Untuk itu Ustadz Dwi Chandra sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini Ustadz. Baik, Alhamdulillah sudah kita selesaikan materi hari ini. Intinya kalau berutang harus hati-hati.
harus kita niatkan betul untuk melunasinya supaya Allah memberikan pertolongan kita dalam menyelesaikan utang. Jangan sampai punya niatan ngemplang itu dosanya sulit untuk diampuni oleh Allah karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban sampai akhirat. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan Ustadz Dwi Chandra, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kathiran atas kebersamaan kita pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kendala teknis ya Bapak Ibu dari saya pribadi. Semoga bisa dimaafkan, tapi semoga diskusi kita pagi hari ini insya Allah ya. Betul, Bapak. Di tanggal 9 dan 10 kita akan menyelenggarakan kelas retak yang tak terucap ya, insya Allah nanti kita akan belajar sama Mas Rizky atau Ustadz Rizky dan Ustadz Dinda Firmansyah terkait dengan rumah tangga. Seperti apa kelasnya nanti Kak Dira akan kirim informasinya di grup-grup Titik Balik. Silakan Bapak Ibu diakses, dibuka grup Titik Baliknya setelah kelas ini selesai. Nanti link daftarnya ada di sana, informasi kelasnya ada di sana. Nanti Kak Dira akan bantu juga jelaskan terkait dengan kelas ini seperti apa insya Allah ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sampai ketemu lagi besok. Sehat-sehat semuanya. Gue izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nuka, sehat selalu, Ustaz. Semoga